Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari dalam dunia maya lewat Google Map dituduh gedung DPR sarang tikus dan korupsi. Lewat dunia maya Google Map, gedung DPR dituduh gudang tikus dan korupsi. Tudingan tersebut ada benarnya, terlebih DPR tidak mau mengeluarkan undang-undang perampasan aset yang dapat digunakan menyita harta koruptor untuk dimasukkan ke kas negara dan tidak perlu menunggu diputus hakim perkaranya yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini salah satu penghambat mempersulit merampas harta kekayaan para koruptor. Karena tujuan pembentukan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para koruptor agar tidak mengulangi lagi melakukan korupsi. Karena tidak dibuatnya undang-undang perampasan aset berakibat hakim menjatuhkan hukuman pidana atau hukuman yang berat yang berakibat para koruptor tidak kapok-kapok atau jerah melakukan korupsi lagi. Pada umumnya, para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum pidana dengan menjalani masuk penjara hanya beda tempat tidur di rumah dengan di penjara. Sedangkan kalau dimiskinkan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, terlebih melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pekerjaannya hanya membayangkan atau menghayal kehidupan masa lalunya sebelum berurusan dengan hukum, di mana kehidupannya penuh hedonisme atau bermewah-mewah sampai berkali-kali liburan ke luar negeri, memiliki tas saja harganya sampai ratusan juta, dan rumah pribadi yang ditempatinya termasuk mobil mewah semua, sampai memiliki 4-5 mobil. Semua dirampas untuk negara, membuat pupus harapannya untuk dapat hidup mewah kembali sebelum dan sesudah keluar dari penjara. Tudingan gedung DPR gudang tikus sebagai mempermalukan anggota DPR yang sudah banyak berurusan dengan KPK masuk dalam penjara, tetapi tidak jarang-jarangnya menggerogoti uang rakyat. Gedung DPR tempat orang berkumpul melakukan korupsi yang kompak saling melindungi mereka dalam menggerogoti uang rakyat. Sampai pernah lembaga DPR mendapat tudingan atau julukan paling terkorupsi atau paling tinggi korupsinya dari seluruh lembaga negara lain. Harapan saya DPR segera mengeluarkan undang-undang perampasan aset agar dapat diterapkan untuk mengurangi perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Lewat dunia maya Google Map, gedung DPR dituduh gudang tikus dan korupsi. Tudingan tersebut ada benarnya, terlebih DPR tidak mau mengeluarkan undang-undang perampasan aset yang dapat digunakan menyita harta koruptor yang dimasukkan ke kas negara dan tidak perlu menunggu diputus hakim perkaranya yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini salah satu penghambat mempersulit perampasan harta kekayaan para koruptor. Karena tujuan pembentukan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para koruptor agar tidak mengulangi lagi melakukan korupsi. Karena tidak dibuatnya undang-undang perampasan aset berakibat hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana atau hukuman berat yang berakibat para koruptor tidak kapok-kapok atau jerah melakukan korupsi lagi. Pada umumnya, para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum pidana dengan berat untuk menjalani masuk penjara, hanya beda tempat tidur di rumah dengan di penjara. Sedangkan kalau dimiskinkan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, terlebih melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi,
bekerja hanya membayangkan kehidupan masa lalunya sebelum berurusan dengan hukum, di mana kehidupannya penuh hedonisme atau bermewah-mewah sampai berkali-kali liburan ke luar negeri, memiliki tas jajah harganya sampai ratusan juta, dan rumah pribadinya penuh kemewahan yang ditempatinya, termasuk mobil pribadi mewah sampai memiliki 4-5 mobil mewah. Semua dirampas untuk negara, membuat pupus harapannya untuk dapat hidup mewah kembali sebelum dan setelah keluar dari penjara. Tudingan gedung DPR gudang tikus sebagai mempermalukan anggota DPR yang sudah banyak berurusan dengan KPK masuk dalam penjara, tetapi tidak jerah-jerahnya menggerogoti uang rakyat. Gedung DPR tempat orang berkumpul melakukan korupsi yang kompak, saling melindungi mereka dalam menggerogoti uang rakyat. Sampai pernah lembaga DPR mendapat tudingan atau julukan paling terkorupsi atau paling tinggi korupsinya dari seluruh lembaga negara lain. Harapan saya DPR segera mengeluarkan undang-undang perampasan aset agar dapat diterapkan untuk mengurangi perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.